Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Raden Azaim, semua masayikh, semua keluarga besar Kiai As'ad yang saya hormati, juga pemateri kedua atau Mau'izah Hasanah kedua Kiai Haji Muslih dari Madura, kemudian wonten Kiai Haji Afifuddin, semua yang saya hormati. Niki saya hadir perjalanan terpanjang karena 1 tahun. Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai Gus. Hutang katanya sih. Ternyata Gus Azaim tidak legowo memaafkan, dia itu ngutang katanya, karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar Ma'had Ali. Tak pikir itu sudah bayar, ternyata masih diutangkan. Nah ini sudah selesai, berarti saya sudah jadi orang baik lah kira-kira gitu sudah. Jadi sudah bayar utang gitu. Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84 guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, semua mas saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk muktamar, termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Kiai As'ad jadi tonggak sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wafi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai, kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqah As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sithik gitu. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya didukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu, jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini, kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bahul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Bamun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca
Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sekurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter tuh ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masail karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram karena wa in kana dasarin fajanibhu sur'atan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karena dibolak-balik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumak nina yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik? Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepet. Ketika ditanya kenapa kalau Anda sholat cepet, setan baru tata-tata mau goda saya sudah selesai kata. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali. Itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai.